Shalom, selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang indah ini di hari perhentian hari Minggu yang Tuhan sediakan. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita. Pada kesempatan yang indah ini saya akan mengajak kita terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah, yang sangat baik ini kami bersama-sama akan membaca dan kami mau mendengar firman Tuhan. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk memahaminya, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Mari kita mengarahkan perhatian dua bagian perikop firman Tuhan yang menjadi penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini di hari Minggu saat ini, yakni yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama. Silahkan membuka dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pada pasalnya yang ke-6, Ulangan pasal 6, saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Baik, mari kita arahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membaca firman-Nya yang berkata begini. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, waktu, ketetapan, dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu bagian pertama dari perikop kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita mengarahkan perhatian kita pada perikop yang kedua dalam kitab Perjanjian Baru. Mari kita arahkan perhatian di dalam kitab Injil, yakni dalam Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12, saya akan membacanya dari ayat 28 hingga ayat 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, dan yang kita senantiasa mau memelihara firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita membaca bagian Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semuanya nyaris berbicara tentang kasih. Ya, kata kunci yang ada itu adalah berbicara tentang kasih. Kasih itulah yang menjadi dasar, fondasi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop pertama kita melihat Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Di situ tadi kita sudah mendengar dan saya telah bacakan tadi. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Musa ketika dia menyampaikan pidatonya ini kepada orang-orang Israel atau umat Israel ketika akan memasuki tanah perjanjian, itulah Kanaan. Musa dia merasa perlu untuk mengingatkan umat Allah itu dalam kehidupan ini ketika mereka itu sudah disertai oleh Allah, sudah dipelihara oleh Allah dalam kaitan dan ini, maka dalam hidup ini mereka harus memahami bagaimana Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh kesetiaan, dan dalam kehidupan mereka jangan sampai mereka melupakan itu. Karena itulah Tuhan Allah dia mau menyatakan bagaimana kasihnya kepada umatnya. Tentu dalam hidup ini mereka diharapkan mereka terus berakar, mereka terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Ketika mereka kuat berakar pada kasih Allah itu, mereka akan tumbuh dan sehingga dalam hidup ini akan tetap tegar, mekar dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini umat
Allah itu diingatkan supaya terus mereka melengkapi diri ini dalam kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah. Ya, Allah yang kita sembah itu adalah esa. Esa dalam perkataannya, esa dalam perbuatannya, sehingga dengan demikian disinilah letak bagaimana kita sebagai orang percaya mengakui kealahan Allah kita sembah adalah esa adanya. Tuhan yang Maha Esa. Kaitan dengan itulah, maka dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus juga mengutip dari bagian kitab Ulangan yang ada ini, Ulangan pasal 6. Kalau kita lihat itu khususnya kita perhatikan di ayat 4 sampai 5 dan di ayat 19 dan ayat 8. Di pasal 19 kita lihat di kitab Imamat misalnya, bukan nanti kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kita lihat itu di situ Yesus dalam hal ini di perikop yang kedua kita perhatikan dia mengajarkan bahwa kasih kita kepada Allah yang pasti harus dilakukan itu dalam hidup kita dengan segenap hati, sehingga seluruh kehidupan kita ini kita senantiasa menyatakan bagaimana kasih, dan dalam kehidupan kita menjadi excellent, menjadi sempurna dalam kehidupan ini. Kita mengikuti kasih yang Ia berikan, kasih kita kepada Allah yang adalah esa, dan kasih kita kepada sesama manusia dan kepada lingkungan di mana kita ada dan berada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, luar biasa. Yesus Kristus di sini dia mau menyatakan bahwa dalam kehidupan ini kita senantiasa harus menyatakan kasih kita. Kita ketika sudah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan dalam hal ini menjadi konsekuensi dalam kehidupan ini, kita kembali diingatkan supaya mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Sekalipun kehidupan yang kita jalani ini tentu tidak terlepas dari tantangan, dari pergumulan. Namun kita boleh menjalani hidup yang kita jalani ini adalah karena kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat yang dikasihi Allah. Dalam hal ini kita senantiasa hendaknya mengaplikasikan itu, mengejawantakan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat yang beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam hidup kita ada begitu banyak tantangan kita, pergumulan kita yang begitu kompleks. Kita memahami bahwa kasih Allah yang Ia sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus inilah yang terus hendaknya kita aplikasikan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam situasi apapun, kita percaya bahwa kita senantiasa ada di dalam bimbingan, tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk senantiasa mengaplikasikan firman itu. Kalau kita sendirian tentu tak akan mampu. Tetapi ingatlah bahwa Roh Kudus
selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita, supaya dalam kehidupan kita sebagai jamaah, sebagai keluarga, sebagai masyarakat sekalipun, kita hendaknya menerapkan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam lingkungan kerja kita, tanggung jawab kita dalam pelayanan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia kita. Baiklah kita senantiasa untuk terus menyatakan kasih kita, mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bahkan di sini dikatakan dengan segenap kekuatan kita. Berarti kekuatan yang Tuhan miliki, yang Ia berikan dalam hidup ini, supaya kita fungsikan untuk kita mau mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu ada damai, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri dengan senantiasa dalam kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk memperlakukan kebenaran firman ini. Terpujilah Tuhan yang menyanggupkan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama manusia, karena itulah hukum yang terutama dan yang pertama yang hendaklah kita lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Amin.